Beberapa waktu yang lalu ramai diberitakan di media tentang terjadinya kelangkaan beras di beberapa kota. Pemirsa, perut rakyat sedang tidak aman. Kenaikan harga beras ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani khawatir waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan. Akibat beras langka, masyarakat pun ramai-ramai antri beras. Ratusan ibu rumah tangga juga berebut beras murah saat pelaksanaan operasi pasar. Bagi warga rela antri dan berdesak-desakan dengan warga lainnya untuk mendapatkan giliran membeli beras murah. Tapi kita jadi bertanya-tanya, apakah beras benar-benar menghilang dari pasar? Jadi langka begitu, karena faktanya saya sendiri misalnya masih bisa makan nasi setiap hari. Beli beras juga gampang. Apakah pemerintah dan Bulog sudah tidak punya stok beras? Atau harganya saja yang naik sehingga masyarakat antre beras untuk mendapatkan beras yang murah? Atau sebetulnya ini bisa-bisanya media saja sih sebetulnya, supaya beritanya dibaca lalu membuat karangan begitu. Kita bahas setelah ini. Suatu pagi ada tetangga saya yang lewat di depan rumah dan mengajak saya untuk ke pasar. Saya bertanya, ke pasar? Ngapain? Lalu tetangga saya bercerita bahwa di pasar sedang ada operasi beras katanya. Beras dijual murah. Dijual murah? Memang berapa? Ya pokoknya murah lah, lebih murah dari biasanya. Jadi mari kita berangkat ke pasar untuk antri. Saya menahan diri dan kembali bertanya kepada tetangga saya, kenapa sih kita harus antri beras? Beras di pasar juga masih banyak. Ya memang kadang-kadang harganya sedikit naik dari biasanya. Tapi bukankah ini biasa? Wah enggak, kata tetangga saya. Dia bersikeras bahwa ini kita harus antri. Kalau tidak antri, kita nanti susah dapat beras katanya. Saya tertawa dan mempersilahkan tetangga saya untuk silahkan antri beras karena saya memilih untuk tidak ikut antri. Sambil tertawa sebetulnya saya kasihan pada tetangga saya itu yang termakan oleh kabar di media yang sangat santer tentang langkanya beras dan banyaknya masyarakat yang antre beras di beberapa tempat. Fenomena itu membuat pemerintah sebetulnya sudah turun tangan untuk meredam kepanikan masyarakat. Pemerintah bahkan sudah memberi penjelasan secara luas di mana-mana bahwa produksi beras memang agak sedikit terganggu lantaran kemarau panjang dan mundurnya musim panen. Tapi sebetulnya masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras kita sangat mencukupi kebutuhan masyarakat sampai beberapa bulan ke depan. Jadi masyarakat ya tidak perlu antre lah begitu ya, yang mampu begitu tidak perlu ikut antre beras yang murah. Tapi saya jadi berpikir apa yang sebenarnya terjadi? Apakah beras memang langka atau ini cara orang dan media untuk menakut-nakuti masyarakat atau menciptakan fear mongering? Apa itu fear mongering? Fear mongering adalah suatu praktek menyebarkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan untuk memengaruhi persepsi publik atau memanipulasi keputusan dan perilaku masyarakat. Dalam pengertian awam, fear mongering bisa disebut sebagai kampanye menjual ketakutan. Kampanye seperti ini biasa digunakan dalam berbagai konteks. Di antaranya berita, iklan, kesehatan, ekonomi, politik, atau media sosial. Siapa orang yang melakukan kampanye menjual ketakutan? Pelakunya sih bisa siapa saja. Tapi yang penting media sangat berperan besar untuk menyebarkan dan mengamplifikasi kampanye menjual ketakutan. Apa sebenarnya motif orang menyebarkan kampanye seperti ini? Apa tujuannya? Dengan memanfaatkan kecemasan yang sebenarnya alamiah dan sudah ada dalam benak masyarakat, pelaku kampanye menjual ketakutan sebetulnya punya motif untuk menciptakan persepsi ancaman yang dibesar-besarkan padahal tidak berdasar untuk berbagai tujuan. Misalnya mobilisasi opini publik atau meningkatkan dukungan terhadap kebijakan tertentu
atau memengaruhi perilaku masyarakat sebagai konsumen. Nah, kampanye menjual ketakutan dapat menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Dampak positifnya misalnya bisa membuat masyarakat waspada atau awas diri. Sedangkan dampak negatifnya bisa membuat masyarakat malah jadi ketakutan. Contohnya bisa kita lihat ya dari pemberitaan yang berisi tentang ramalan atau ancaman krisis ekonomi global yang bisa katanya bisa memengaruhi ekonomi nasional dan bisa membuat masyarakat jadi harus waspada. Nah, dampak positifnya masyarakat jadi hemat, ya kan? Karena mengira akan datang krisis ekonomi itu. Tapi sebaliknya, masyarakat bisa jadi panik dan menahan pengeluaran. Akibatnya, roda ekonomi melambat dan benar-benar memicu krisis ekonomi nasional. Dampak negatif kampanye menjual ketakutan tentu saja tidak boleh dibiarkan. Mengapa? Karena kampanye seperti ini berpotensi membuat masyarakat jadi stres, panik, ya, atau justru mengambil tindakan-tindakan yang tidak rasional hanya berdasarkan ketakutan dan bukan fakta. Seseorang yang telah terpengaruh kampanye menjual ketakutan, misalnya, akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk menghindari bahaya yang disebarkan, tapi dalam waktu yang sama justru mengabaikan ancaman yang lain. Apa contohnya? Dalam contoh kampanye tentang resesi, banyak orang enggan membelanjakan uangnya ya, karena takut tidak bisa bertahan ketika krisis atau resesi datang. Tapi ya, keengganan seperti ini tanpa disadari justru membuat ekonomi nasional mulai berhenti berputar karena semua orang menahan uang, ya kan? Akibatnya apa? Akibatnya banyak usaha kecil yang sulit bertahan karena tidak ada pembeli. Dan karena daya beli masyarakat terus menurun, jadi dagangan tidak laku. Kita tentu tidak ingin hal ini terjadi, bukan? Ya, karena selain soal ekonomi, ada banyak isu lain yang biasa digunakan orang sebagai bahan kampanye menjual ketakutan. Apa saja? Ada banyak, ya. Tapi mungkin kita sering tidak sadar bahwa itu sebetulnya adalah upaya fear mongering. Yang pertama, isu tentang keamanan nasional. Seperti apa? Ini ancaman terorisme, perang, konflik militer, atau kekerasan domestik adalah bahan kampanye untuk menimbulkan ketakutan atas keselamatan pribadi dan keamanan nasional. Orang yang sudah terkena kampanye seperti ini biasanya jadi was-was, ya, jadi terteror. Wah, ada bahaya. Besok ada serangan dari negara tetangga dan seterusnya. Sehingga justru sulit beraktivitas. Isu berikutnya menyangkut topik tentang keimigrasian dan mengungsi. Nah, ini Anda sering baca ini ya, isu imigrasi dan mengungsi biasanya ditampilkan dengan cara ya untuk menimbulkan ketakutan tentang akan terjadinya invasi atau perubahan demografis yang diklaim akan mengancam pekerjaan orang, mengancam keamanan atau identitas budaya lokal. Ya. Wah, ini budaya asing datang, budaya kita akan tergusur misalnya. Berikutnya ada contoh tentang isu kejahatan dan kekerasan seksual. Berita atau informasi tentang kejahatan seperti halnya perampokan, pembunuhan, atau kekerasan seksual yang berlebih-lebihan itu dapat digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat dan keamanan pribadi mereka. Ya, kita sering tuh membaca di media mungkin ada gangguan keamanan begitu ya. Tapi kalau itu digembar-gemborkan terus-menerus, masyarakat bisa terpengaruh. Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja ya meniup-niupkan isu membuat masyarakat takut bahwa suatu daerah itu sangat rawan, ada banyak pencurian, pemerkosaan, dan seterusnya. Nah, isu lain yang juga sering dipakai sebagai bahan untuk kampanye menjual ketakutan ini menyangkut tentang kesehatan dan pandemi. Isu kesehatan terutama selama pandemi COVID-19 dapat digunakan untuk menimbulkan kepanikan atau ketakutan akan
ya tentang penyakit, dampak vaksinasi atau efek sampingnya bagi kesehatan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah munculnya gerakan anti vaksin. Kita masih ingat ya, ada banyak kelompok masyarakat yang tidak mau divaksin gitu. Kenapa? Karena ya ini dan itu dan seterusnya. Karena mereka termakan isu kampanye satu pihak ya, yang menjual ketakutan. Nanti kalau divaksin, wah nanti katanya tubuh kita akan jadi makin rusak dan seterusnya. Nah berikutnya, bahan atau isu yang sering dipakai adalah tentang perubahan iklim dan bencana alam. Ancaman perubahan iklim misalnya tentang naiknya permukaan laut, banjir bandang, gempa megatrust, kebakaran hutan atau bencana alam lainnya itu biasa ya dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk menakut-nakuti orang, menciptakan ketakutan akan masa depan planet bumi dan kesejahteraan generasi mendatang. Dan tidak hanya ketakutan, tapi juga kepanikan. Masyarakat jadi was-was, wah jangan-jangan besok kita ini akan terjadi gempa besar di Jawa, di Sunda dan seterusnya. Wah kita harus pindah. Nah, itu sering terjadi dan kita sudah beberapa kali melihat pengalaman seperti itu. Tidak bisa kita biarkan kampanye menjual ketakutan seperti ini, karena selain tidak berdasar, ya juga malah merugikan masyarakat. Berikutnya adalah isu tentang identitas dan nilai budaya. Apa maksudnya? Ini isu yang sering menjadi kampanye menyebar ketakutan yang dikaitkan dengan identitas seperti agama, etnis, budaya, termasuk perubahan nilai-nilai sosial atau moral yang sering digunakan untuk memicu ketakutan terhadap erosi identitas atau nilai-nilai tradisional. Nah, saya ingat bahwa isu agama ini adalah isu yang paling mudah dan cepat membuat masyarakat bereaksi di luar nalar. Tentu saja karena agama adalah persoalan iman dan keyakinan yang tidak bisa diganggu-gugat alias harga mati. Sehingga jika ada gejolak sosial akibat fear-mongering yang berkaitan dengan agama, biasanya sulit dipadamkan. Ya kita tentu masih ingatlah pengalaman di masa lalu ya, bagaimana agama dijual untuk menakut-nakuti masyarakat. Nanti tidak masuk surga misalnya kalau tidak memilih calon ini dan itu dan seterusnya. Nah inilah pekerjaan para penjual kampanye ketakutan. Isu berikutnya yang sering dipakai untuk fear mongering adalah isu tentang teknologi dan privasi. Dalam isu ini, ketakutan terhadap keamanan data pribadi, pengawasan atau dampak negatif teknologi pada kehidupan sosial dan pekerjaan manusia biasa digunakan untuk menciptakan ketakutan terhadap perkembangan teknologi. Ya, ada banyak orang nih, contohnya sekarang ini sangat khawatir dengan yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. AI atau AI ini disebut-sebut akan menggantikan pekerjaan manusia, akan mengancam profesi tertentu dan seterusnya. Sesuatu yang sebetulnya lumrah-lumrah saja, karena teknologi adalah alat yang membantu manusia. Tapi memang kadang-kadang ada risiko beberapa pekerjaan digantikan oleh teknologi. Misalnya dulu ada penjaga tol ya, yang selalu menerima pembayaran orang yang akan lewat jalan tol. Tapi berkat teknologi, sekarang tidak ada lagi orang yang menjaga pintu tol. Semua transaksi dilakukan dengan melekatkan satu kartu ya di pintu tol atau e-tol namanya ya, sehingga tidak diperlukan orang lagi dan transaksi tetap bisa berjalan di pintu tol. Nah, semua isu menjual ketakutan tadi disebarkan dengan cara yang lebih menggugah emosi daripada fakta dan ditujukan untuk memanipulasi opini publik atau perilaku dengan menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran. Itu sebabnya kampanye seperti itu disebut sebagai kampanye menjual ketakutan. Meskipun sulit untuk mengukur secara pasti pengaruh fear mongering dalam angka
atau statistik, sebetulnya dampaknya terhadap polarisasi sosial, kepercayaan terhadap institusi publik dan pemerintah, serta kohesi sosial menunjukkan bahwa praktek ini memiliki kekuatan yang signifikan dalam membentuk dinamika sosial dan politik di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan literasi digital, literasi media, memperkuat jurnalisme berkualitas, dan mendorong dialog antar kelompok adalah beberapa cara untuk mengurangi dampak negatif dari kampanye menjual ketakutan. Masyarakat diharapkan mengenali bentuk-bentuk seperti apa sih sebetulnya kampanye menjual ketakutan dan mengetahui cara menghadapinya. Supaya apa? Supaya tidak mudah terpengaruh oleh kampanye tersebut. Salam waras dan tabik.